pas UAS mata kuliah Public Relation yang dosen pengampunya tuh Bu Aci. Nah, di sini tuh tugasnya tuh kayak perkenalan diri gitu loh. Ya, gitu pokoknya. Nah, lanjut aja ke cara selanjutnya, itu perkenalan diri. Nah, oke. Yang pertama itu siapa sih nama aku dan apa arti nama aku? Oke. Hai guys, perkenalkan nama aku Anissa Rahma Alfaras, yang aku tuh biasa dipanggil R. Nah, kenapa dipanggil R itu nanti bakal aku ceritain. Nah, ini dulu lah arti nama aku. Yang kalian tahu lah ya kan, Anissa Rahma Alfaras. Anissa itu artinya perempuan, Rahmah itu artinya pengasih, rahmah ya. Dan Alfaras itu cerdik atau pintar. Jadi kayak pas gitu lah ya kan sama aku. Dan jadi gitu. Apa sih kenapa orang tua aku ngasih nama aku yang kayak ada artinya gitu? Karena sebenarnya nama ayahku tuh ada ini sih, ada artinya, cuman kayak mungkin nggak terlalu yang Masya Allah, tabarakallah, bunda-bunda. Nah, kalau ibu aku nih emang gak ada artinya. Jadi ibu aku tuh pengen kayak istilahnya tuh anaknya tuh ada lagi tuh kan artinya yang emang Masya Allah yang bagus gitu ya kan. Nah, aku ini berasal dari mana sih? Aku ini berasal dari mana lagi kalau bukan ini? Bercanda. Ya emang bener sih, dari Panam Pride, Pekanbaru tuh Panam pula. Nah, udah pasti ditanya lagi tuh ya kalau kayak gitu udah. Terus apa yang hal yang aku sukai dari Panam itu apa? Jajan sih. Kayak di mana-mana tempat itu kayak jajan, sini lagi jajan, sini lagi jajan, kayak terus kayak banyak banget. Dan yang seorang aku pecinta jajan ini kayak oh my god, kayak gak bisa banget gitu loh, kayak ya Allah, cuman kurang di dompet aja, gak ada isi gitu. Nah, hobi aku di waktu luang tidur. Oh enggak ya, sebenarnya itu iya, cuman tidur tuh kayak ya itu kewajiban aku tuh. Hobi aku di waktu luang itu sumpah yang pertama itu adalah drakor itu kayak nonton drakor tuh kayak suatu hal yang wajib banget gitu. Nah, yang kedua itu karena aku ya gitu. Nah, alasan kenapa aku masuk ke jurusan ilmu komunikasi itu yang pertama karena pekerjaannya itu yang luas banget ya, pekerjaannya luas. Terus bisa mengasah keterampilan, banyak kayak open minded gitu, yang tahu-tahu aja. Nah, apakah pernah aku tuh ikut organisasi gitu kan dulu? Ya aku pernah ikut organisasi. Itu posisi aku di sana sebagai sekretaris. Itu aku ikut organisasi MPK. Harapan saya terhadap proses belajar di mata kuliah PR ini adalah saya berharap semoga nanti kalau misalnya saya sudah selesai gitu dalam belajar di mata kuliah ini, saya berharap public speaking saya sudah semakin bagus dan kayak nggak grogi lagi gitu kalau di depan orang. Jadi kayak ya pede-pede aja gitu kan ya gitu. Oke guys, hal yang ingin aku capai selama kuliah itu yang pertama itu adalah prestasi akademik. Jadi aku pengen banget nilai IPK aku tuh kayak gitu. Aku pengen menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus, pengen ikut organisasi kayak ya nambah relasi baru, nambah teman baru, terus juga
ya nambah wawasan baru juga gitu kan. Nah terus aku juga aku pengen punya rencana kayak punya rencana setelah lulus gitu loh, kayak setelah lulusnya mau ngapain ya, mungkin segala macem. Nah yang terakhir pengen kumlot, itu sebenarnya yang pertama. Oke. Apa ya kelebihan aku bingung kelebihan aku tuh apa gitu, tapi yang setahu aku kelebihan aku tuh alhamdulillah Allah ngasih aku tuh kayak ibarat itu untuk menghafal tuh aku cepat gitu kan, kayak menghafal Al-Quran atau apapun itu. Terus juga ya emang sih kalau murojaah tuh susah, cuman kalau diusahakan insya Allah bisa gitu. Terus juga alhamdulillah aku tuh orangnya mudah bergaul gitu kan, bergaul sama siapapun aku kayak masuk gitu. Ya itu sih situasi apa di saat aku tuh percaya diri, ketika misalnya aku nih kayak misalnya disuruh baca Al-Quran, tapi yang bukan tilawah ya, bukannya irama tilawah ngaji itu enggak, misalnya aku tuh irama yang tartil, itu aku merasa kayak aku percaya diri aja gitu dengan pas saat itu gitu. Apa bidang yang cocok sama aku ya? Gak ada yang cocok sih kecuali aku sama dia. Nah bercanda. Apakah pernah aku tuh kayak dapat pengakuan tentang kayak bakat aku tuh atau segala macam? Pernah. Aku pernah kayak diakui dengan bakat aku yang dalam ini ya konteks membaca Al-Quran, kayak ya yang kayak bacaannya yang Masya Allah, yang iramanya Masya Allah kayak gitu. Gimana cara aku memprioritaskan antara akademik dan non akademik? Sebenarnya itu sama-sama penting kan ya, karena itu juga bakal kepake untuk kedepannya. Tapi di sini aku tuh kayak ya aku seimbangi aja, tak imbangi loh. Oke, dia bakal diimbangi aja gitu sama akademik dan non akademik. Kalau misalnya waktunya itu di akademik, ya fokusnya ke akademik. Tapi kalau misalnya ke non akademik, fokusnya ke non akademik gitu. Nah, apa langkah pertama yang bakal aku lakuin dengan kelemahan aku itu, yang aku dengan panggung itu? Ya aku bakal lawan sih rasa takutnya itu dengan kayak ibu aku pernah bilang kalau misalnya aku tampil itu kayak anggap aja orang di depan itu tuh kayak semut gitu loh, semut atau kayak nggak ada orang gitu, anggap aja kayak gitu. Apa langkah pertama aku untuk mengasah keterampilan itu? Ya aku bakal banyak belajar sih, kayak bakal banyak mengasah lagi keterampilan aku itu gitu. Karena kan sayang banget kan ya kalau misalnya nggak biasa kayak dibilang gitu sih, sayang banget gitu ya. Aku kayak mungkin bakal lebih banyak belajar, mungkin aku bakal banyak tanya ke orang-orang yang emang keterampilannya di bagian itu, dan aku bakal nanya, kak gini segala macam, kak gini ini gimana ya, ini gimana, aku bakal banyak nanya sih dan belajar dari mereka gitu. Kalau biasanya ikut kelas bimbingan gitu. Oke, bagaimana aku manfaatkan sumber internet atau buku untuk kayak mencari sebuah hal, kayak belajar sesuatu hal yang baru gitu. Ya aku bakal kayak misalnya kalau aku di internet nih, aku bakal search terus dan aku bakal kayak ya belajar terus, dan aku cari terus itu hal yang baru aku, karena aku suka sesuatu hal yang baru dan sesuatu hal yang menantang tuh aku suka banget, kayak wow. Terus juga kalau dari buku, aku sebenarnya anaknya suka baca buku guys, seriusnya aku suka baca buku, cuman bukunya buku novel gitu. Tapi kan novel kan ada yang baik, misalnya tuh ngambil yang baiknya gitu.
ya pokoknya kayak gitu. Aku bakal memanfaatkan sebaik-baik mungkin internet dan buku ini. Gimana cara aku motivasi diri aku pas aku lagi gagal? Ya sebenarnya aku selalu bilang ke diri aku sendiri kayak it's okay nggak apa-apa, perjalanan kita masih panjang dan kau bakal bisa terus mengasah diri atau mau ngapain gitu kan, masih bisa, karena waktu kita masih insya Allah gitu kan, kalau ngasih umur panjang ya masih panjang gitu, masih bisa kau mau cobain hal yang baru, mau mengasah diri, kau mau belajar dari kegagalan yang dulu dan pengen ubah diri kau, upgrade diri kau lagi, ini masih bisa. Yang gagal tuh ya udah biarin aja, itu mah yang lalu. Nah yang sekarang kita harus tunjukin kalau kita tuh bisa move on dari kegagalan itu gitu. Nah seberapa terbuka sih aku dengan kritikan orang gitu kan, apa aku bakal kayak nerima gitu dan aku bakal gunain gak gitu kan, selagi dia kritiknya emang bener gitu kan, bener emang aku tuh salah, dia kritik gitu kayak gitu dan dengan bahasa yang baik, aku terima. Aku tuh bukan orang yang kayak ih apa sih nggak suka, enggak. Masalah aku tuh kalau misalnya emang salahku di situ gitu, dia mau kritik nggak apa-apa, malah itu lebih baik kan. Jadi ya aku bakal nerima dan itu bakal aku gunakan untuk kebaikan aku gitu, untuk kayak ya itu kebaikan aku biar aku bisa berubah gitu. Aku pernah nggak sih ngelewatin kesempatan dan apa yang aku pelajari dari hal tersebut? Sumpah aku pernah ngelewatin hal itu kayak sakit banget weh rasanya, kayak ngelewatin hal yang aku tunggu-tunggu tapi aku lewatin itu, kayak mau diulang tuh nggak bisa bang, nggak bisa. Jadi yang aku pelajari dari itu tuh kayak ya kalau misalnya ada kesempatan kan diambil aja, diambil. Itu tuh mana tahu itu bakal emang nyantlok di apa sih bahasanya, kayak apa di kal gitu, masuk di kalan gitu. Jadi tuh jangan dilewatin kesempatan. Aku nyesel banget sih kalau dilewatin kayak gitu, serius. Sakit. Oke, sekian, terima kasih udah mau nonton video perkenalan aku tadi. Ya maaf ya kalau misalnya tadi kayak hal yang gaji gitu, yang kayak misalnya nggak masuk kali di pertanyaannya gitu, sambil lanjut outfit kita guys ya gitu. Jadi kayak makasih banyak. Oke, makasih banyak. Di akhir ada kita tambahin JJ dong. Oke, bye, see you next time.